Anda suka film horor atau film hantu, tapi kurang suka nonton karena bisa ketakutan dan berefek mimpi buruk, maka video alur cerita ini cocok sekali untuk Anda. Karena Anda tetap dapat menikmati alur cerita film dan menambah wawasan dan rasa ingin tahu Anda tanpa harus jantungan. Mari dukung channel Raja Recap ini berkembang dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Siapkan headset and let's check it out. Film ini dimulai dari satu rekaman kuno di tahun 1998. Seorang dukun wanita tampaknya sedang mengadakan ritual untuk mengusir hantu di sebuah rumah. Namun begitu sang dukun menuju lemari yang menjadi tempat persembunyian hantu itu, dia pun terbunuh oleh pisaunya sendiri. Sungguh hebat sekali hantu ini, dan film ini berjudul The Closet. Film ini pun dimulai lagi dari ayah dan anak yang berada dalam mobil sambil menelpon sang ayah ingin mencari pengasuh untuk anak perempuannya, dan dalam perjalanan menuju rumah baru yang segera akan mereka tempati. Rumahnya jauh dari perkotaan dengan udara yang bersih. Namun di tengah jalan tampaknya ada seekor rusa tewas dan menjadi santapan burung gagak. Namun anaknya tiba-tiba keluar dari mobil. Waduh, sang ayah harus mencari ke dalam hutan. Syukurlah sang ayah menemukan anaknya sedang menatap rumah barunya tersebut. Tampaknya anak ini sangat pendiam dan sepertinya trauma dengan sesuatu. Sesampainya di rumah baru tersebut, sang ayah naik ke lantai 2 dan melihat jendela ada sekumpulan burung gagak. Namun tiba-tiba gagak tersebut langsung menghantam jendela ini sampai berdarah. Kejadian ini membuat sang ayah trauma pada suatu peristiwa kecelakaan yang terjadi pada keluarganya, sehingga kehilangan istrinya dan dia harus minum obat kejang. Rupanya sang ayah mencari rumah baru di desa yang udaranya bersih untuk mengobati trauma pada anaknya juga. Anak ini dulu ceria dan sekarang menjadi depresi karena kehilangan ibunya. Sambil menonton video di HP, tiba-tiba dia mendengar ada bunyi sesuatu yang mengetok pintu lemari. Lalu dia dengan polosnya membuka kloset itu. Tidak ada apa-apa kok. Namun setelah membalikkan badan, anak pun berteriak. Sang ayah pun naik ke atas dan setelah dibuka, rupanya sang anak terlihat baik-baik aja dan bilang saya tidak menjerit kok. Sang ayah ini pun merasa aneh. Dia pun masuk ke dalam kamar untuk memeriksa. Sang anak segera berlari ke kloset dan menguncinya. Tampaknya dia sedang membawa boneka yang lusuh dan creepy. Ya, menakutkan. Katanya didapatkan dari dalam lemari ini. Sang ayah segera membuka, and nothing happened. Maka sang ayah pun kembali ke kamarnya. Keesokan harinya tampaklah sang anak ini ceria banget. Tampaknya anak ini ceria banget. Setelah selesai sarapan, dia pun mengatakan, terima kasih ayah, saya sangat suka rumah ini dan dapat teman loh. Teman apa? Sang ayah pun berangkat kerja lapangan. Dia seorang arsitek, karena dia akan dipecat bila tidak hadir dalam proyek. Sesampainya di rumah, dia pun meminta izin dari anaknya karena dia harus berangkat kerja lapangan selama 2 bulan. Namun hanya pulang ke rumah seminggu sekali. Sang ayah berjanji mencarikan seorang pengasuh yang akan tinggal bersamanya. Tetapi sang anak ini pun sangat sedih mendengarnya. Di malam hari sang ayah lagi bekerja, tiba-tiba dikejutkan oleh suara biola yang keras. Sang ayah naik ke atas untuk menyuruh anaknya berhenti bermain. Sudah malam ini. Namun saat dibuka, anaknya sudah tertidur. Namun saat membalik badan, tiba-tiba klosetnya terbuka sendiri. Dia menutup dan terbuka lagi, dan tampaklah sosok dukun tadi. Dia pun terbangun dari mimpi. Wah, syukurlah ini bukan benaran. Saat melihat desainnya, ternyata sudah dirobek-robek. Dia pun langsung mencari Ina, putrinya. Tampaklah boneka pemberian ayahnya sudah dihancurkan, dan begitu melihat meja, kayaknya sudah berantakan dan biolanya dirusak. Sang ayah pun menjadi galau. Namun tampaknya Ina sudah bukan anaknya lagi. Saat berusaha membujuk anaknya, anak ini malah histeris dan menjadi-jadi. Dan sang pengasuh pun datang. Tampaklah dia bukan orang yang baik-baik aja, malah seenaknya memakai barang orang. Pengasuh ini pun kewalahan juga. Anak ini menghancurkan barang-barang di kamar dan tidak ingin makan masakannya.
Dan di malam yang hujannya lebat, Ina pun membuka pintu lemari dan meminta diajak pergi. Dan anak ini pun dibawa ke dimensi lain. Tampaklah sang ayah membagikan brosur bahwa anaknya hilang. Sudah hilang selama sebulan dan melapor polisi juga. Namun polisi juga tidak bisa bantu apa-apa karena tidak ada data apapun di CCTV. Akhirnya dia pulang ke rumah dan membuat rekaman video yang mengatakan anaknya hilang. Kasus ini pun dibawa masuk sampai ke TV dan ditonton oleh seorang ahli atau dukun ya. Sang ayah malang ini masuk ke kamarnya dan melihat buku musiknya. Tampaklah lukisan menyeramkan dari anaknya dan ada sebuah gambar lemari. Mungkin ini jawabannya. Dia pun langsung menuju ke lemari angker ini. Belum sempat dibuka, ada yang datang. Rupanya teknisi internet. Dengan multi-field meter, dia pun mendeteksi sesuatu yang dayanya kuat dan segera menuju ke kamar anaknya. Tepatnya di dalam lemari. Keren banget alat ini. Rupanya dia bukan teknisi internet, karena di bawah teknisi internet asli sudah datang. Lalu hampir saja sang ayah menelpon polisi karena teknisi palsu ini. Dia pun menjelaskan tentang Ina yang bertingkah aneh, berbicara sendiri dan berteriak depan lemari. Dan mengatakan bahwa Ina bukan satu-satunya anak yang menghilang di rumah ini. Sudah 32 anak menghilang sejak tahun 1998 dan dia sudah meneliti kasus ini selama 10 tahun. Dia pun memberikan kartu nama bahwa dia adalah pengusir setan nomor 1 di Korea dengan bayaran yang wajar dan mengatakan bahwa orang yang mati masih memiliki waktu 49 hari di dunia ini sebelum benar-benar dibawa ke dimensi lain. Dan sekarang waktunya sudah sangat tipis, yaitu hanya tersisa 3 hari. Dukun ini pun memberikan data anak yang hilang dari rumah ini. Semua anak melukis sebuah sosok yang sama dan dia pun memutar sebuah rekaman tentang dukun yang ternyata adalah ibu dari pria ini. Dan katanya biasanya mereka akan melihat ibu ini dalam mimpinya. Dan dengan sedikit filter, maka tampak sesosok yang membunuh ibunya dan menculik anak-anak tersebut. Ayah ini kemudian mengatakan sulit untuk memahami hal mistis ini. Maklumlah, dia tuh seorang terpelajar dan tidak mau percaya padanya. Namun kemudian dia berubah pikiran dan tampaklah peralatan ritual untuk mencari anak yang hilang ini. Dan dia merancang alat detektor hantu. Ya, kedengarannya mustahil. Dia pun menjelaskan bahwa dunia orang mati dan hidup ini seperti kertas. Mereka tidak dapat melihat satu sama lain karena ada pembatasnya. Tetapi jika frekuensinya selaras, maka bisa saling melihat. Ya, seperti film Interstellar katanya. Jadi tugas dukun itu seperti memutar frekuensi radio. Terkadang terjadi kesurupan, maka perlu perlindungan berupa gelang katanya. Dan dia pun memberikan suatu buku yang menggambarkan bahwa ada jenis hantu yang sangat jahat yang menyeret orang-orang ke dunia mereka. Dan dukun keren ini mengatakan bahwa dia akan menangkap hantu ini untuk mendapatkan Ina kembali dengan cara menghajarnya atau negosiasi. Dia pun memulai ritualnya dan menempel jimat pembatas. Dan sudah memasang CCTV untuk memantau. Lumayan update teknologi juga dukun ini. Sambil makan mie instan, dia pun menyuruh sang ayah bersabar. Tiba-tiba terdengar sesuatu dari headset. Mereka segera memeriksa boneka jerami ini dan mereka mencoba memancingnya lagi, kali ini dengan boneka yang berlumuran darah. Saat menunggu sampai tertidur, ayah ini melihat ada gangguan di layar. Dia pun segera membetulkan CCTV yang terputus. Dan di dalam pintu kamar ini terdengar suara anaknya memanggil. Dia pun nekat masuk ke dalam dan membuka lemari kloset. Ternyata boneka tadi sudah di dalam lemarinya. Namun begitu membalikkan badan, hantu ini pun menyerangnya dan dukun menyuruhnya untuk memejamkan mata. Ternyata hantu ini buta dan tak bisa melihat bila kita memejamkan mata. Maka dia disuruh keluar dari sana diam-diam dan jangan buka mata. Dia pun mencoba merayap pelan-pelan dari kerumunan hantu ganas ini. Belum sempat keluar, hantu ini malah mematikan CCTV dari dukun ini. Dukun ini mengatakan dia akan datang menolong. Namun begitu dia berdiri, tampak sesosok. Dengan satu kali serangan dia pun terpelanting.
Dari jam ayahnya tiba-tiba berbunyi dan memancing para hantu ini datang. Beruntung dia cepat melepaskan dan melempar ke tempat lain. Dengan secepat kilat dia membuka pintu, untungnya berhasil keluar. Dan kembali ke duduk tim tadi yang diserang hantu ini mengambil sebuah pisau dan melempar tepat ke dahi. Namun terhenti, sambil membaca mantra tampaknya tak mempan. Dia pun dicekik hantu ini dari jarak jauh. Ayah ini berusaha membuka pintu, namun dukun ini terluka parah dan dibawa ke rumah sakit. Dia mengatakan bahwa pelakunya adalah Myung-jin. Secepatnya sang ayah kembali melihat datanya dan ketemulah anak ini yang hilang berumur 11 tahun yang membawa boneka yang sering dibawa Ina. Sang ayah ini pun berusaha mencari orang tua anak ini. Kedua ayah ini saling cerita dan sang ayah Ina menanyakan tentang boneka ini. Dia pun langsung ketakutan dan mau membakarnya di rumah yang penuh jimat ini. Namun sosok ini datang dan menghajar ayahnya, mencekik ayahnya dengan tali. Kejam banget. Ayah Ina kemudian masuk ke dalam rumahnya dan diserang oleh ayah hantu ini. Lalu tampaklah sebuah kisah. Dulunya ekonomi sang ayah Myung-jin sangat susah dan terjerat hutang. Kemudian sang ayah mengurung anak ini dalam lemari dan memberikan gas beracun. Mereka mau bunuh diri bersama. Ternyata sang dukun datang tepat waktu untuk menolongnya. Beruntung sekali ayah Ina ini. Namun ayah dari hantu ini diseret dalam lemari dan dibawa ke dimensi lain. Sang dukun menjelaskan di mobil bahwa semuanya menjadi masuk akal sekarang dan bertanya apakah ayah membenci Ina. Katanya anak-anak tuh bisa memahami dengan nalurinya. Dia mengatakan semua anak yang hilang ini memiliki kesamaan. Mereka terluka oleh orang tua mereka karena Myung-jin mencari anak yang frekuensinya sama dengannya. Dan ayah Ina mengatakan apakah kalau dengan selaras frekuensinya kita bisa masuk ke wilayah mereka. Ya tentu bisa katanya. Dan meminta tolong agar dia bisa masuk ke dunia lain. Tentu saja sang dukun keberatan karena berbahaya dan bisa mati dijebak di dunia itu. Namun tampaknya tak ada pilihan lain. Mereka pun bergegas untuk melakukan persiapan. Dengan ritual dan peralatan yang kuno, dukun ini berpesan bahwa Myung-jin akan menghalangi untuk membawa pulang putrinya. Mereka segera melakukan ritual untuk masuk ke dunianya. Dan sang ayah dikurung di lemari ini. Dan sang dukun segera membacakan mantra dari luar. Dan begitu dia membuka pintu lemarinya, dia pun sudah masuk ke dunia lain. Dan tampaknya pintu lemari mulai bergerak dan hantu ini terlalu kuat kemudian menangkap dukun ini. Ayah Ina ini pun keluar dari rumah ini. Tampaklah pemandangan alam lain yang banyak sekali anak-anak bermain di luar. Ayah ini kemudian memanggil Ina dan sebentar saja mereka semua berubah menjadi monster yang ganas dan menyerang tanpa ampun. Dan terdengarlah seorang memainkan biola. Begitu dia berdiri, dia pun ditabrak oleh truk dan terbayang peristiwa tabrakan. Setelah dia mulai sadar, Myung-jin kemudian muncul dan sudah tahu bahwa ceritanya sang ayah ini akan membuang Ina ke sebuah klub seni. Ayah ini kemudian meminta tolong agar membiarkannya membawa pulang Ina. Namun tetap saja Myung-jin tidak berbelas kasihan. Dia pun mencekik dengan kekuatannya dan menyuruh Ina untuk membunuh ayahnya. Untunglah sang dukun datang tepat pada waktunya dan menyamar sebagai ibu Myung-jin yang datang membujuk ikut bersama ibu katanya. Namun dia tidak berhasil memeluknya. Melihat peristiwa itu pun sang ayah terketuk hatinya dan dengan penuh cinta kasih sang ayah ini memeluknya dan padamlah api kebencian anak ini. Sang ayah ini pun segera menggendong Ina dan membawa pulang ke dunia manusia. Dengan berlari kencang dia melihat ada sebuah cahaya dari kejauhan dan berhasil mereka membawa pulang Ina.
Dan tampaknya Ina sudah kembali ke sekolah dan sang dukun memberikan rincian tagihan atas jasanya. Ya, kena 200.000 lah. Dan selesailah film horor ini. Semoga terhibur. Bye bye.